Bentar, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman dan Ibu. Mohon maaf sebelumnya jadi terlambat untuk presentasi kembali karena kemarin ada problem sedikit, Bu. Oke, materinya masih sama kayak kemarin. Solidarity and politeness, address terms politeness. Lanjut, Kak. Okay, solidarity. The meaning of solidarity is unity or agreement of feeling or action, especially among individuals with a common interest, mutual support within a group. Unity, friendship, mutual trust comes from mutual responsibility and importance among the members. Kind of solidarity. Yang pertama itu ada organic solidarity. Solidarity based on difference. The solidarity comes as a result of increased work distribution, and it is based on an extremely high level of dependence. Kedua ada mechanical solidarity. This solidarity is based on the high levels of solidarity in belief, sentiment, and so forth that is usually found in primitive or traditional society. Next, solidarity purpose. Pertama ada more sensitive to the environment. Kedua ada a wholesome sense of brotherhood and friendship toward one another. Yang ketiga ada a growing sense of concern for good friends, family, and others. Yang keempat ada so united in friendship. Next itu ada example doing something with a clear goal. Yang pertama ada to help others indiscriminately. Yang kedua respect the right of all people. Ketiga ada respect the cultural difference and understanding of others and edge. Next, the word or phrase used in the speech system is called a term of address to make it clear to whom the conversation is addressed. The meaning of address term in some language. An Indonesian greeting. Yang pertama ada pronoun me, you, him. Yang kedua ada self name. Contohnya Lina dan Ara. Tiga, a term of kinship. Grandpa, dad, mom. Keempat ada title and rank. Lecturer, judge. Yang kelima ada hint, word, this, that, age. Kedua ada an American English greeting. Factors that influence the word greeting. Pertama ada the situation is marked by status. Yang kedua ada rank. Yang ketiga ada identity device. For example, sir. Lanjut ada politeness or modesty or courtesy. Behavior that is respectful and considerate of other people. Next, the function of modesty. Yang pertama ada as rulers
rules, guidelines, and ordinance in behavior within societal groups. Kedua ada maintain respectful relationship toward one another. Yang ketiga ada controlling one's conduct in social life. Next. Selanjutnya ada example of courtesy. Yang pertama ada to honor the old and to cherish the young. Yang kedua ada speak and behave well and done over others. Yang ketiga ada and many others are based on circumstances and conditions. Next. Oke. Sekian dari presentasi saya. Jika ada yang kurang paham, mungkin teman-teman bisa tanyakan. Mungkin ada yang kurang lagi, Bu. Mungkin bisa. Kalau Mister sih lihatnya Indah. Assalamualaikum. Mister sih lihatnya. Indah tuh bahasa Inggrisnya coba ayo. Mana nih yang di sini yuk. Coba Indah ke atas Dunda. Ini speakingnya ini kacau ini. Aduh. Masih hancur, Mister. Bukan, cara ngomongnya macam orang India. India. Iya. Coba Izat baca dulu, Zat. Mana Izat? Azat ada nggak? Hadir. Ini udah semester 4, Mister kok baru dengar speakingnya kacau ini. Coba yang baca yang the meaning bawah yang satu titik batasnya aja dulu. Coba Izat. Masih Okay. grogi. The meaning, unity or agreement of feeling or action, especially among individuals with a common interest, mutual support within a group. Udah. Muncul. Ya oke, udah boleh lah sedikit lah, tapi masih ada yang perlu dikatain. Jadi cara supaya speakingnya itu pronounce-nya bagus gimana? Caranya adalah dengan banyak-banyak dengerin. Ya mau nggak mau udah jurusan bahasa Inggris udah semester 4 ini. Nanti kalau udah semester 5 sudah kalau mau keluar dari PBI udah maksudnya ganti jurusan ya. Itu sudah terlambat itu. Makanya harus mau nggak mau Mister dulu juga gitu, speakingnya jelek, tapi harus belajar. Mister kadang-kadang percaya nggak? Tanya aja Kak Bekti. Kadang-kadang Mister tuh kalau ada orang bahasa Inggris yang Mister baru kenal ya, Mister sering ikutin. Contohnya kayak Mr. Martin. Nama kan sebenarnya Marston. Tapi Mister pakainya Martin. Karena orang tuh ngomongnya Martin, tapi lama-lama Mister ngikutin. Jadi kan ibaratnya kita membiasakan lidah kita gitu loh. Nah, Izat boleh. Terus siapa lagi tuh? Coba si titik kedua yang baca si siapa itu sampai si Zat apa Zat? Diablo coba. Mana Diablo? Nah, kalau nggak ada Diablo si Cinda aja lah coba. Oke, Mister. Coba baca yang kedua. Unity, friendship, mutual trust comes from mutual responsibility and importance among the members. Unity ya. Iya. Nah, caranya kalau anggaplah kita bingung ya, itu unity atau unity ya. Kita lihat buka kamus, kita ketik unity-nya, kita Unity. dengar nggak? Unity. Nah, itu caranya. Jadi sambil belajar kayak presentasi ini bagi Mister harus speakingnya harus bagus. Coba bawahnya lagi dah. Halo, Mister. Bawah lagi coba. Coba Anita baca yang organic solidarity coba. Organic solidarity based on difference. The solidarity comes as a result of increased work distribution and it is based on an extremely high level of dependence. Nah, ini PBI ngomongnya masih high. Ya benar apa tuh high? Hi. High pula. Yang benar itu high. GH-nya nggak dibaca. Hi. Nah, nggak ada based on.
Based on. Based on. Please. Atau based on, pokoknya intinya ya cobalah kalian lihat ya di Google ya, kita lihat ya, bisa tulis ini based on. Organic solidarity. Solidarity Coba nih based based ya, on baset ya, kita lihat ya, differences. ngomong gimana ya. Based. Dengar? Based. Dengar. Base, bukan based. Based Jadi coba on. ini PBI ini speakingnya diperbaiki, mau nggak mau, soalnya kalau kalian nggak mau berubah, mau sampai jam itu, mau sampai kapan nanti. Mister takutnya Mister lagi disalahkan Mister Ferry nanti. Mister Nada nih ngajarnya gimana sih? Apa namanya? Ini terus, apa namanya? Pada nggak bisa baca. Itu mechanical solidarity. Mechanical. Sebenarnya bahasa-bahasa, Mister nggak minta bahasa-bahasa yang susah sih yang kalian harus bisa ngomong. Bahasa-bahasa kayak yang sehari-hari kayak hi. Itu bukan hike, bukan hike, tapi hi. Dulu Mister juga salah bacanya, tapi sekarang udah bisa gitu loh. Jadi Mister harapkan semuanya udah mulai latihan ngomong ya. Kalau nggak bisa tuh coba belajar ya. Oke. Ya udah nih karena belajar CCU, Mister nggak mau banyak ngomong-ngomong soal speaking lah. Besok aja di area apa ya. Oke, ya, makasih. Oke. Nah, tadi ada sedikit masukan ya buat speakingnya. Iya, Bu. Yuk lanjut, siapa yang mau nanya ke Indah? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Any questions? Ya, coba nanya pertanyaannya tuh coba pakai bahasa Inggris gitu. Jadi Any biar question? jadi biar kerasa vibe kelas bahasa Inggrisnya gitu kan. Then may I ask? Yeah, Yeah, sure. All right. It's based on your experience, Indah. I want to ask, how did you solve your apa? Oh my God, how to say it? All right. When you meet someone that you don't know, and they act like, it's like annoying person, and suddenly they greet you, what will you do? Sorry, Zat. Repeat. Boleh diulang lagi pertanyaannya? Putus-putus soalnya. Okay. One day you are walking the street, right? And you meet some strangers. They're acting like a bit annoying, maybe like a delinquent, maybe, or like some bad people in your eyes. And how will you react on that person when they come to greet you, but you don't know them, so they do? Do you understand or not? What I ask is based on how to react in your real life. Kalau misalkan bingung, artinya pakai bahasa Indonesia boleh, Izat. Oke. Nah, jadi suatu hari Indah sedang jalan-jalan nih. Terus Indah ketemu orang yang nggak dikenal gitu kan. Indah nengok dia itu macam delinquent itu macam ya budak-budak nakal gitu mungkin ya. Atau di mata Indah itu dia tuh macam orang-orang yang nggak baik gitu. Terus tiba-tiba orang itu nyapa Indah. Nah, Indah akan melakukan apa? Sedangkan Indah nggak kenal mereka. Begitupun dengan mereka juga nggak kenal Indah. Nah, gimana tuh Indah? Dari pengalaman aku ya, pernah seperti itu. Jadi
mungkin dari pribadi aku, mungkin kita balas senyum aja kalau misalnya dia nyapa kita gitu. Walaupun dia mau terlihat nakal gimana pun, kalau misalnya dia nyapa, Kak, ya gitu jawabnya, senyum aja gitu. Tapi kalau misalnya seandainya dia menyapa tapi dengan perlakuan yang aneh, mungkin kita bisa kayak yang gimana ya, diem tapi senyum gitu. Pribadi aku pernah seperti itu soalnya. Alright, that's enough. Oke. Pertanyaannya jadi kayak sosial eksperimen ya. Yep, that's right. Oke, next. Oke, ada yang any question guys? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau sedikit bahas itu address term in some languages. Jadi ada apa sih ya jenis-jenis address terms? Nah, itu ada address terms yang menggunakan pronoun. Nah, ada yang memanggil orang misalkan look at him. Nah, lihat dia itu. Him, you, I, itu adalah salah satu contoh address terms, yaitu dengan pronoun. Terus kemudian ada yang memanggil seseorang dengan namanya, yaitu self name. Itu ada Lina, Ara, atau misalkan Dea. Nah, itu we address people with their name. Kemudian ada juga yang dipanggil dengan menggunakan term of kinship. Kinship itu adalah hubungan keluarga atau hubungan kekerabatan. Nah, apa namanya? Bisa juga dipakai kayak misalkan grandpa or maybe aunt untuk tante. Nah, itu kita address people with a term of kinship. Kemudian ada juga title. Title itu untuk menyapa orang-orang yang mungkin berada atau memiliki jabatan, atau mungkin orang-orang yang kalau kita bekerja di kantor, kita memanggil atasan kita dengan boss, or maybe manager, or maybe HRD. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga yang memanggil itu dengan panggilan sayang. Kayak panggilan sayang itu contohnya kayak honey, kemudian ada yang panggil beb, ada yang panggil yang kalau di Indonesia sama pacarnya. Ada tuh yang di Facebook tuh ada kecil-kecil panggil mami papi. Nah, itu adalah contoh-contoh dari address terms. Nah, address terms itu digunakan ketika apa? Jadi address terms itu digunakan sesuai dengan kondisinya, situasinya, sesuai dengan apa namanya? Misalkan situasi dan kondisinya, dia lagi jalan, ketemu sama Mr. Nanda. Nah, panggilnya tetap Mr. Nanda or Bang Nanda? Tetap Miss Nanda sih, Bu. Soalnya kan dosen kan, nggak mungkin lah. Ya, nah itu tetap Mr. Nanda. Kenapa? Karena di situ ada hubungan antara mahasiswa dan juga dosennya. Gitu. Jadi itu terkait bagaimana hubungan kita dengan seseorang yang kita address. Gitu. Jadi itu ya fungsi address terms ya. Jadi penggunaan address terms, terus contohnya, dan juga bagaimana, kapan, timingnya penggunaannya, dan juga syarat-syarat penggunaannya seperti itu tadi. Ada pertanyaan lagi untuk address terms and politeness?
Enggak ada. Oke, kalau sudah jelas, silahkan ditutup Indah, nanti bisa lanjut ke presentasi selanjutnya. Bu. Oke, teman-teman. Sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada yang kurang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Udah blok? Udah siap? Oke. Tar. Oke, Kak. Udah ya, Bu. Dimulai ya, Bu. Bentar. Coba dicek dulu, ini Zoom-nya udah berapa menit. Kalau kira-kira bentar lagi mati, mending langsung ganti room aja, biar nggak nanggung. Iya, betul. Ya Udah mau udah. selesai. Udah mau selesai. Buka Kalau dulu. ganti room aja, Bu. Oke, ganti room ya. Oke.